Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Buddha kelas 4, semester 1, bab 3, Pertolongan Sejati, pembelajaran 10, Pertolongan tanpa pamrih. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa dan duduk hening. Tangan beranjali, kita berdoa. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga saya bisa menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, yuk kita lanjutkan dengan duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Buddha. 2. Menjelaskan pengertian ikhlas menolong dengan benar. 3. Menuliskan pengalaman sendiri dalam berpraktik ikhlas menolong dengan benar. Nah, apakah kalian masih ingat? Kisah apakah ini? Ya, ini adalah kisah tentang seekor penyu yang memiliki sifat baik, menolong para nelayan yang terdampar di lautan. Nah, ini adalah kisah di pelajaran minggu lalu yang menceritakan tentang pertolongan atau juga menolong dengan ikhlas. Sesuai dengan tema bab 3 ya, pertolongan sejati. Jadi pertolongan sejati adalah pertolongan yang tidak mengharapkan imbalan. Nah, sekarang ini juga masih membahas tentang itu. Pertolongan yang ikhlas yang dilakukan oleh penyu. Pelajaran kita kali ini apa? Yuk kita lihat berikutnya. Nah, pertolongan tanpa pamrih atau menolong dengan ikhlas ya, sama saja. Apa dan bagaimana arti dan makna perbuatan tanpa pamrih? Mari kita ikuti kisah Sutasoma berikut ini. Anak-anak, siapakah Sutasoma? Sutasoma adalah seorang pangeran, putra kerajaan Hastinapura, bernama Prabu Mahaketu. Ia terkenal memiliki sifat yang suka menolong. Ketika dewasa, Sutasoma menolak untuk dinikahkan dan tidak mau menjadi raja. Ia memilih menjadi seorang petapa. Wah, kalau baca ini jadi ingat siapa anak-anak?
Iya, pinter. Ingat kisah hidup Pangeran Siddhartha, kisah hidup Sang Buddha. Sama ya, Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha juga menjadi pertapa, menolak menjadi raja. Tetapi bedanya kalau Siddhartha itu masih menikah, gitu ya bedanya. Tapi sama-sama menjadi petapa pada akhirnya. Lanjut, apa saja yang dilakukan oleh Sutasoma? Nah, anak-anak sekalian, setelah menjadi petapa, ia banyak menolong orang-orang jahat menjadi baik. Pertama, orang yang ditolong bernama Raja Purusada. Siapa dia, anak-anak? Raja Purusada? Raja Purusada adalah seorang yang suka memakan daging manusia. Wih, serem ya. Suka memakan daging manusia. Kalau sebutan bagi orang yang suka makan daging manusia namanya memakan sejenis ya. Namanya kanibal, memakan yang sejenis. Nah, Raja Purusada ini adalah seorang raja yang kanibal. Serem ya. Setelah bertemu dengan Sutasoma, ia tidak lagi memakan daging manusia dan menjadi murid Sutasoma. Oh, hebat ya Sutasoma. Bagaimana ceritanya dia bisa jadi murid? Ya. Nah, yang kedua, seorang raksasa berkepala gajah yang suka memangsa manusia juga. Ia menjadi murid Sutasoma setelah kalah dalam pertarungan dengan Sutasoma. Wow, jadi Sutasoma ternyata sakti juga ya. Apa ya penyebabnya Sutasoma menjadi orang yang sakti, bisa mengalahkan seorang raksasa yang besar gitu ya, yang ganas. Itu yang kedua, jadi Sutasoma menaklukkan seorang raksasa yang juga suka memangsa manusia. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah seekor naga yang menjadi murid setelah mampu dikalahkannya. Wah, yang ketiga ini Sutasoma menaklukkan seekor naga yang hendak membunuhnya juga. Kemudian yang keempat, Sutasoma menyelamatkan induk harimau. Nah, kalau ini menolong ya. Sutasoma menolong induk harimau yang hendak memangsa anaknya. Loh, kok dikatakan menolong, Pak? Ya, karena dia kelaparan dan ingin memakan induk anaknya. Nah, induk harimau dan anaknya selamat setelah Sutasoma mengorbankan dirinya, merelakan dirinya untuk dimakan oleh harimau yang kelaparan. Nah, apa yang menyebabkan harimau ini menjadi siswanya? Yaitu harimau ini menyadari ketulusan Sutasoma. Jadi kerelaan dirinya dimakan oleh dirinya, ya diceritakan harimau ini menjadi takluk oleh ketulusan Sutasoma, hormat atas ketulusan Sutasoma, sehingga induk harimau urung memangsa anaknya dan juga urung memangsa Sutasoma. Akhirnya ia pun menjadi muridnya. Demikianlah anak-anak kisah Sutasoma yang luar biasa. Nah, Sutasoma tidak mau membunuh. Ia menaklukkan orang-orang jahat dengan cinta kasihnya. Ya, dari mulai Raja Purusada, raksasa, naga, dan juga macan ya, yang hendak memakannya itu ditaklukkan dengan cinta kasih. Jadi pertanyaan tadi, apa sih yang menyebabkan Sutasoma menjadi sakti luar biasa? Ternyata cinta kasih anak-anak sekalian. Cinta kasih membuat Sutasoma menjadi orang yang sangat sakti. Bukan saja tidak mempan oleh senjata tajam dan ilmu hitam,
Cinta kasih mampu menyadarkan orang-orang jahat menjadi baik, menaklukkan orang yang pemarah menjadi penyabar. Nah, itu anak-anak. Luar biasa ya? Pingin? Sakti? Yuk coba ikuti seperti Sutasoma. Cinta kasih dipraktekkan ya, tanpa pamrih. Nah, semua perbuatan baiknya dilakukan tanpa pamrih. Ia berbuat baik untuk menyempurnakan kebajikannya. Inilah anak-anak, jadi Sutasoma melakukan semua itu semata-mata untuk menyempurnakan kebajikannya. Jadi bukan untuk minta imbalan dari orang-orang yang ditaklukkan, orang-orang yang ditolong, dimintain balas jasanya, tidak. Tapi semata-mata untuk menyempurnakan kebajikan Sutasoma itu sendiri. Nah, dari pelajaran tadi, apa yang kamu ketahui? 1. Perbuatan tanpa pamrih adalah perbuatan baik tanpa mengharap imbalan dan balas jasa. 2. Sutasoma adalah contoh orang yang melakukan perbuatan baik tanpa pamrih. 3. Sutasoma menolong semua orang untuk menyempurnakan kebajikannya. Ia tidak pernah meminta imbalan dari orang-orang yang ditolongnya. 4. Sutasoma memiliki cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih mampu mengalahkan semua bentuk kejahatan. Memiliki dan menerapkan cinta kasih dapat membuat seseorang menjadi sakti. Tuh. Inilah bentuk pertolongan tanpa pamrih Sutasoma. Ya, semuanya adalah karena kekuatan cinta kasih. Nah, setelah kalian belajar tentang pertolongan tanpa pamrih, ya, sebuah praktek cinta kasih oleh Sutasoma, supaya ingat tentang pelajaran ini, yuk kita lanjutkan dengan belajar bernyanyi. Kita akan belajar menyanyikan lagu dengan judul Lagu Kasih, ciptaan Yudi Ruminggo dan Yan Hin. Yuk, lagunya seperti apa? Ini. Ingin ku dendangkan sebuah lagu kasih. Ada yang bisa? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ingin ku dendangkan sebuah lagu kasih untuk semua yang selalu di hati. Bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus, hadirkan kedamaian. Sinar matahari yang menyapa pagi, memberi hangat kehidupan ini. Sehangat hati yang selalu berbagi, memulai hari dengan kasih. Seperti hujan yang membasahi bumi, hapuskan kekeringan. Begitu pula kasih sayang yang tulus, hadirkan kedamaian. Nah, itu kira-kira anak-anak sekalian ya. Ya, mohon maaf ada sedikit keliru ya. Apa-apa yang penting kita happy. Nah,
Setelah kita belajar bernyanyi, tiba waktunya berlatih. Kalian punya tugas memecahkan masalah, ya. Silakan nih soalnya di screenshot, ya, dibaca masalahnya, ya, kemudian kamu jawab. Aldo sejak kecil tinggal dengan kakek dan neneknya. Ayahnya meninggal setelah Aldo masih bayi, sedangkan ibunya pergi bekerja di luar negeri. Aldo dididik oleh kakek dan neneknya dengan baik. Suatu ketika Aldo disuruh teman-temannya untuk berbuat tidak baik. Jika tidak melakukan, Aldo akan kehilangan teman. Jika dilakukan, Aldo merasa kasihan kepada kakek dan neneknya yang selalu berpesan agar Aldo selalu berbuat baik. Nah, Aldo tidak mau kehilangan teman, tetapi juga ia tidak mau berbuat jahat dan mengecewakan kakek dan neneknya. Wah, rumit ya. Coba sekarang kamu bantu Aldo, bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah ini karena kamu sendirian, ya kamu diskusikan dengan kakak atau adik atau orang tua kalian. Bagaimana penyelesaian yang terbaik, ya, supaya Aldo nggak kehilangan teman, juga tidak berbuat jahat. Kalau sudah dikerjakan, kirim tugasnya ke Bapak Ibu Guru kamu. Baiklah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita belajar membaca Dhammapada. Silakan simak dengan baik cara membacanya, kemudian kamu ikuti, ya. Yo cawasatang jiwe dusilo asamahito ekahang witang seyo silawanta saja yino. Artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan yang buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadhi. Dhammapada 110. Demikian anak-anak, pelajaran membaca Dhammapada. Silakan ya, praktekkan. Jadi membaca Dhammapada itu kalau huruf E dan O ya dibaca panjang atau huruf yang dicoret atasnya dibaca panjang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita semua melakukan belajar, bernyanyi, dan membaca Dhammapada, tiba waktunya kita menutup belajar hari ini. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian anak sekalian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.